podcast pendidikan keluarga negaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat datang di podcast pendidikan keluarga negaraan bersama saya Artika Esa Karunia Ilahi dengan NIM akhir 045 dari PK 036. Pada podcast pendidikan kewarganegaraan kali ini, saya kedatangan narasumber yang luar biasa sekali yang hari ini akan membahas mengenai urgensi Pancasila di kalangan Gen Z dalam podcast pendidikan kewarganegaraan. Sebelum itu, mari kita berkenalan dulu kepada narasumber kita sebelum masuk ke topik ke materinya. Ibu boleh nih perkenalan dulu, nama mungkin sama apa saja kesibukan Ibu sehari-harinya. Oke, perkenalkan nama saya Linda Agustina Rahma. Sehari-harinya saya biasanya mengajar di salah satu SMK swasta di Surabaya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Linda menjadi seorang guru di SMK swasta. Berarti Bu Linda ini sehari-harinya sangat itu ya, sering sekali berinteraksi dengan Gen Z gitu ya Bu Linda. Sangat sering sih. Nah, menurut Bu Linda nih, sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam lagi, apa sih Bu Linda peran penting Pancasila untuk Gen Z? Tentu sangat penting ya, seperti yang kita tahu juga, Pancasila itu kan merupakan landasan berbangsa dan bernegara. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus berpedoman pada Pancasila agar terciptanya kerukunan di masyarakat. Jadi seperti itu. Apalagi untuk Gen Z ini kan sekarang ini perkembangan teknologi sangat pesat. Jadi kita itu butuh pedoman Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Jadi seperti itu. Oh iya Bu, ini ngomong-ngomong tentang teknologi nih Bu, berarti kan peranan Pancasila ini sangat berpengaruh ya Bu dalam penerapan Pancasila di era teknologi saat ini. Nah, lalu bagaimana sih Bu kok teknologi itu sampai bisa mempengaruhi perkembangan Pancasila, penerapan Pancasila maksud saya, seperti itu. Teknologi di era saat ini kan perkembangannya sangat pesat. Iya benar. Jadi dari pesatnya perkembangan teknologi ini sebenarnya ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya seperti perkembangan ekonomi yang semakin pesat di Indonesia. Kemudian juga ada dampak negatifnya, itu berita-berita yang menyebar di sosial media atau di manapun itu kadang-kadang itu ada yang tidak baik gitu atau tidak benar, jadi perlu divalidasi bagaimana kebenarannya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu di sosial media biasanya banyak cyberbullying, lebih pesat perkembangannya. Jadi misalnya ada satu anak nggak suka nih sama temennya atau sama pasangannya atau disakiti atau gimana gitu, kemudian dia membuat berita bohong, berita hoax gitu, kemudian dia menulis di sosial media, kemudian disebarkan. Nah,
dari kedua contoh tersebut itu kan kurang adanya landasan Pancasila ya. Iya benar. Gitu. Jadi sehingga diharapkan para Gen Z ini lebih berhati-hati dalam penggunaan sosial media. Jadi seperti itu. Nah, benar sekali Bu, saya sangat setuju karena saya pribadi sendiri sebagai Gen Z itu sangat sering ya Bu. Misal ketika saya berselancar di sosial media itu saya jarang gitu memvalidasi apakah informasi ini benar atau tidak. Terus juga mengenai cyberbullying itu emang sering sekali ya Bu ada di sosial media. Nah, selain dua kasus itu ya Bu, adanya teknologi ini tuh kan sangat mempengaruhi dalam penerapan Pancasila. Nah, itu salah satunya adanya fenomena lost karakter atau melemahnya karakter seseorang. Nah, itu tuh bagaimana sih Bu, kok bisa ya teknologi yang seharusnya bermanfaat bagi seorang individu namun malah menyebabkan individu itu sendiri kehilangan karakternya atau melemah karakternya gitu. Tentu bisa ya untuk lost karakter ya kepada setiap individu jika dia tidak berpedoman kepada Pancasila. Jadi seperti itu. Jadi misalnya nih pada suatu organisasi gitu, di suatu organisasi harusnya kan kita bersosial nih. Nah, dia malah sibuk dengan handphonenya, dengan gadgetnya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kan mencerminkan kurangnya sikap sosial terhadap masyarakat, seperti itu. Itu menurut saya. Waduh, ternyata bahaya sekali ya Bu, teknologi ini kalau misal tidak digunakan dengan bijak, bahkan bisa menyebabkan kurangnya sosialisasi antar Gen Z atau antar masyarakat gitu ya. Iya, benar sekali. Kalau kamu sendiri gimana? Kira-kira pernah nggak menjumpai teman-teman yang seperti itu? Kalau itu sih sering sekali ya Bu, hampir setiap saya pergi ke kampus itu saya itu kalau misalnya teman-teman lagi nunggu dosen datang itu kadang teman-teman itu lebih individualis kayak main HP sendiri gitu. Nah, sehingga ketika ada satu teman yang berbicara dengan teman yang lain itu kadang dia itu nanggepin tapi kayak sambil main HP gitu Bu. Jadi itu kan kayak nggak menghargai individu yang lain gitu ya Bu. Nah, hal seperti itu ya biasanya berbahaya juga sih terhadap akhirnya bisa menjadi jiwa sosialnya semakin luntur seperti itu. Iya benar Bu. Membahas mengenai lost karakter ini ya Bu. Kira-kira solusinya itu kan pasti salah satunya dimulai dari kesadaran diri sendiri, tetapi juga di sisi lain itu melalui pembelajaran yang dilakukan. Nah, itu bagaimana sih Bu agar pembentukan karakter ini tuh bisa terwujud? Apakah melalui peningkatan pembelajaran atau bagaimana Bu? Iya, jadi untuk pendidikan karakter ini itu bisa melalui dari peningkatan pembelajaran di sekolah. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana tuh Bu caranya agar pembentukan karakter itu terjadi melalui peningkatan pembelajaran yang berlandaskan dengan Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Oke, kebetulan saat ini di sekolah-sekolah menerapkan kurikulum yang namanya kurikulum merdeka. Nah, di mana kurikulum merdeka itu menitikberatkan pada peningkatan
pembentukan karakter siswa. Jadi bisa mengatasi adanya loss karakter yang tadi sempat kita bahas di awal tadi gitu. Salah satunya contohnya adalah adanya mata pelajaran yang namanya P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu. Jadi untuk peningkatan pembelajaran sendiri agar pembentukan karakter terjadi itu bisa dimulai melalui adanya kurikulum yang telah diterapkan oleh pemerintah ya Bu. Betul, betul sekali. Karena kurikulum itu kan sebagai acuan pembelajaran pada setiap guru. Jadi seperti itu. Nah, selain hal tersebut nih Bu, selain peningkatan pembelajaran, lalu bagaimana pembentukan karakter itu bisa terjadi tetapi tetap berlandaskan Pancasila untuk Gen Z di luar sana? Ini menurut pandangan saya sebagai seorang guru yang biasanya berinteraksi dengan Gen Z. Kami sebagai guru menerapkan kelima Pancasila. Jadi contohnya yang pertama itu kan hubungan kita terhadap Sang Pencipta. Jadi kebetulan saya ini guru di SMK Islam swasta di Surabaya. Jadi biasanya menerapkan adanya sholat duha gitu, kemudian sholat zuhur berjamaah. Jadi seperti itu. Kemudian untuk sila yang kedua juga kami menerapkan untuk menghargai sesama manusia, terhadap teman, terhadap guru, dan kepada siapapun, entah itu di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian untuk yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Jadi di mana anak-anak itu kita ajak untuk saling menghargai kebudayaan dari masing-masing budaya. Kebetulan juga di sekolah saya itu ada juga dari beberapa kebudayaan ya. Jadi ada yang dari Madura, ada yang dari Arab, ada yang Jawa gitu. Jadi di situ alhamdulillah semuanya bisa berbaur, bisa saling menghargai. Jadi seperti itu. Kemudian di sila yang keempat kita menerapkan bahwa pentingnya berdemokrasi dan kemudian taat kepada hukum. Jadi tujuannya biar anak-anak itu menjadi siswa yang demokratis dan juga disiplin gitu. Kemudian yang untuk sila kelima yaitu kita menanamkan bahwa harus mengutamakan kepentingan bersama dahulu, tetapi tanpa meninggalkan kepentingan pribadinya. Jadi sehingga keadilan sosial itu dapat terwujud di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi seperti itu. Jadi dapat disimpulkan nih ya Bu, berarti untuk penerapan Pancasila ini tuh berlandaskan dalam nilai-nilai Pancasilanya sendiri ya Bu. Nah tapi tadi itu kan kayak yang poin Persatuan Indonesia itu ada yang namanya lebih menyukai kebudayaan lokal gitu ya Bu. Tetapi saya tuh sering gitu Bu menjumpai Gen Z, teman-teman saya sendiri itu yang kayak
suka sama K-pop, drama Korea, atau kayak lebih menyukai makanan-makanan Korea. Kira-kira itu apa ya Bu, faktor yang menyebabkan Gen Z ini tuh lebih cenderung menyukai kebudayaan luar daripada kebudayaan lokal sendiri? Padahal itu kan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu. Oke, menurut saya sendiri, mengapa Gen Z itu lebih suka budaya asing daripada budaya kita sendiri, itu karena kurangnya kesadaran dari individu-individu, kurangnya pemahaman juga tentang kebudayaan kita gitu. Jadi misalnya nih, kalau untuk seperti makanan ya, makanan itu kan rujak cingur gitu kan. Rujak cingur kan dari Surabaya gitu. Nah, anak-anak itu tahu, oh iya rujak cingur dari Surabaya gitu. Padahal di dalam rujak cingur itu banyak, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada tempe gitu ya, yang kaya vitamin, ya kan, protein dan lain-lain. Itu anak-anak kadang-kadang kurang paham dan kurang apa ya, kurang dijelaskan itu hal-hal seperti itu. Dan lebih menyukai makanan-makanan yang berasal dari luar, seperti makan Korea tuh kan lebih pedes-pedes gitu kan ya, dan itu bisa mengakibatkan penyakit juga gitu. Nah dari situ kenapa juga para Gen Z ini harus mencintai kebudayaan lokal, jadi lebih dipahamkan seperti itu. Itu sih menurut saya. Oke, dari pemahaman tersebut, jadi kita dapat menanamkan mindset bahwa budaya lokal itu lebih baik daripada budaya asing, dan diharapkan juga para Gen Z juga dapat menyeleksi mana budaya-budaya yang harusnya lebih ditonjolkan, yaitu budaya lokal. Lalu bagaimana sih Bu pandangan Ibu sebagai seorang guru yang banyak mendidik Gen Z ya Bu, malahan mendidik Gen Z itu sendiri ya Bu, agar bisa membantu mereka untuk menyeleksi kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk, sehingga mereka itu lebih mencintai kebudayaan lokal. Dimana kan kalau mereka mencintai kebudayaan lokal, berarti mereka sudah melakukan penerapan Pancasila itu sendiri. Oke, yang paling penting yaitu pembiasaan kepada anak-anak. Jadi anak-anak harus dibiasakan seperti yang tadi kita bahas tadi di awal, itu pada sila ke-1 dan sampai ke-5. Nah, itu pembiasaan entah itu di sekolah, di rumah gitu, atau bermasyarakat. Jadi harus dibiasakan berpedoman pada Pancasila. Jadi seperti itu, sehingga anak-anak nanti ketika sudah tahu nih, oh pedoman Pancasila itu seperti ini loh gitu. Jadi ketika mereka sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila, jadinya mereka akan berpikir, oh kalau saya lebih suka budaya asing, maka saya itu tidak berpedoman pada Pancasila. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana nih Bu kalau semisalkan
Ibu itu sudah mengajarkan kepada Gen Z ini mengenai bagaimana sih cara menyeleksi budaya-budaya yang masuk dengan baik. Namun Gen Z ini acuh terhadap hal tersebut. Maksudnya cara tersebut tidak efektif dalam penerapannya. Itu bagaimana Bu? Menurut Ibu cara yang efektif agar Gen Z ini mau melestarikan kebudayaan lokal lagi? Oke. Untuk melestarikan kebudayaan lokal pada Gen Z itu nggak hanya berada di sekolah, ya kan? Juga bisa juga dari perkembangan teknologi yang tadi sempat kita bahas, karena perkembangan teknologi itu sangat pesat, dan saya juga tadi membahas bahwa ada dampak positif dan negatifnya itu. Jadi bagaimana kita pintar-pintar dalam mengelola media sosial gitu atau perkembangan teknologi. Jadi contohnya nih seperti konten-konten kreator yang membuat tren cinta tanah air, misalnya mengenalkan baju adat, pakaian adat, atau lagu-lagu daerah gitu, mengenalkan pulau-pulau yang ada di Indonesia gitu, seperti itu. Maka dari itu kan para konten kreator itu diharapkan memiliki sikap yang berlandaskan pada Pancasila gitu, karena biasanya kan konten kreator sebagai role model ya, apalagi kalau ada tren-tren gitu kan, dan para Gen Z kan lebih suka scroll sosial media 24 jam ya kan, daripada mendengarkan gurunya gitu. Jadi bisa juga berpengaruh positif ya, seperti itu. Nah, saya sangat setuju banget sih Bu dengan hal itu, karena kan saya sebagai Gen Z itu sangat juga sama sih, hampir 24 jam scroll media sosial. Nah, kamu juga setuju kan sama hal tersebut? Jadi diharapkan dengan adanya sosial media dan para konten kreator diharapkan dapat membantu masyarakat dan Gen Z dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, jadi dari sini kita tahu kan bahwasanya teknologi itu tidak selalu berdampak negatif dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan Gen Z. Nah, tetapi juga apabila teknologi itu digunakan secara bijak gitu ya Bu, itu dapat membantu masyarakat, terutama kita sebagai Gen Z, dalam penerapan nilai-nilai sila Pancasila secara efektif. Nah, kita sebagai Gen Z jangan lupa untuk selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena tidak hanya dari pembelajaran yang kita dapat, tetapi juga kita dapat mulai melalui kesadaran diri kita sendiri gitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Linda atas kedatangan di podcast Pendidikan Kewarganegaraan saya, dan terima kasih sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menonton podcast saya. Saya tutup podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di era di mana teknologi mendominasi segala hal. Tetapi dari podcast ini kita harus mengingat
bahwa sebagai generasi muda kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai luhur bangsa, yakni Pancasila. Pancasila mengajarkan kita tentang kesatuan, kerakyatan, keadilan, ketuhanan, dan kesetaraan. Nilai-nilai ini adalah pondasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Meskipun kita tahu bahwa teknologi begitu canggih, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai dalam Pancasila. Kita sebagai Gen Z memang tidak boleh melupakan dalam penggunaan teknologi karena kita hidup di era teknologi. Tetapi mari kita menggunakan teknologi untuk memperkuat pemahaman kita mengenai Pancasila, bukan untuk menyebarkan kebohongan maupun provokasi. Kita bisa melakukan hal itu dengan membaca artikel online yang bermanfaat, menonton video edukatif agar kita dapat menambah ilmu dan wawasan yang mungkin nantinya dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Marilah kita bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan pernah membiarkan teknologi menghamburkan pemahaman kita mengenai nilai-nilai Pancasila yang penting ini. Marilah kita menggunakan Pancasila sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah kita melupakan nilai-nilai leluhur bangsa. Mari kita gunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman kita, menyebarkan nilai-nilai Pancasila yang baik, serta menjadi generasi yang cerdas melalui teknologi. Dari teknologi, mari kita manfaatkan untuk menggunakan sebagai hal-hal positif dengan berlandaskan pada Pancasila. Kita sebagai Gen Z yang hidup di zaman yang dipenuhi dengan teknologi yang canggih dan berkembang, dari smartphone hingga kecerdasan buatan, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, di tengah semua kemajuan tersebut, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai dari kebudayaan lokal. Mari kita seleksi budaya yang masuk ke dalam Indonesia dan kita sebarkan budaya-budaya kita, budaya-budaya lokal dari Indonesia ke kancah internasional. Sebagai Gen Z dan sebagai generasi emas, kita harus melestarikan kebudayaan lokal dan kita harus menyebarkan kebudayaan kita hingga ke kancah internasional, sehingga dengan hal ini kebudayaan kita dapat dikenal oleh negara lain. Dengan adanya hal tersebut, maka negara kita akan lebih dikenal oleh negara-negara lain. Oleh karenanya, sebagai generasi muda, mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal, dan mari kita berpedoman berlandaskan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan hal ini Pancasila dapat terus terlestari dan kebudayaan lokal dapat terus terjaga, sehingga untuk generasi penerus selanjutnya masih mengetahui kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di Indonesia dan tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.